Halo semuanya, kembali lagi bersamaku di channelku Zahid di sini. Di video kali ini aku mau membahas sesuatu yang gak pernah aku bahas, tapi ini penting banget karena ini akan terjadi suatu saat mendatang atau bahkan sudah terjadi, yaitu tentang pajak pertambahan nilai naik menjadi 12%. Disclaimer, aku bukan orang yang ahli di bidang ini, tapi aku seorang pembelajar yang kritis terhadap permasalahan yang mungkin nanti akan berdampak di kehidupan kita semua. Aku mau pengikutku, subscriberku, kamu yang nonton video ini, kita mulai sekarang belajar untuk menjadi anak muda yang berkualitas dengan kemampuan berpikir kritis yang baik dan mulai aware terhadap masa depan kita. Ringkasnya, video ini adalah untuk mendapatkan insight baru buat kita semua tentang apa dan bagaimana perpajakan itu. Bagaimana sikap kita sebagai anak muda. Dan video ini pure edukasi buat kita semua yang belum tahu, dan apakah dengan ini sudah muncul tanda-tanda bahwa kelas menengah bakal hilang. So, mari kita bahas sebagai pembelajar. Kelas menengah makin terjepit, biaya hidup naik, dan porsi pengeluaran juga makin meningkat, terutama pengeluaran untuk pajak dan iuran. Sudah ramailah kita lihat di sosial media, kita lihat demo di mana-mana, masyarakat kita di Indonesia membahas hal yang perlu banget dibahas, yaitu PPN 12%. Aku menjelaskan ini semua berdasarkan orang yang menurutku ahli di bidang ini, dan aku nggak asal ngomong di sini, dan bakal aku rangkum di sini. Aku baru aja nonton videonya Guru Gembul dan Pak Rinto Setiawan, dan ini menurutku minimal kita harus tahu banget tentang hal ini. Oke, poin pertama dan fakta yang pertama ingin aku sampaikan. Kita harus ngerti dulu tentang pajak pertambahan nilai 12% ini. Oke, dulu pajak PPN kita itu 11%, sekarang menjadi 12%. Mungkin buat kamu yang belum tahu, kita akan jelaskan ulang di sini. Kita kasih contoh biar lebih gampang. Ketika harga barang misalnya itu 100.000, kalau dulu PPN-nya 11%, berarti kita harus bayar 111.000. Kalau sekarang atau nanti di tahun 2025 itu naik 12%, berarti harga barang dari 111.000 menjadi 112.000. Harga barang naik 1.000 dari 111.000 hingga 112.000. Oke, sampai sini kita paham itu harga barang. Tapi guys, kalau kita lihat dari sisi pemerintah, kita lihat dari nilai PPN-nya itu tuh naik 9%. Kenapa? Kayak gini, kan naiknya 1.000 ya. 1.000 dibagi 11.000 itu 9, sekian persen. Nah, itu tuh yang masuk ke pemerintah kita. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah layak pajak itu naik 12%? Jawabannya guys, ini bukan layak atau tidaknya, tapi ini sudah tertulis di Undang-Undang Pemerintahan di tahun 2021 sebelum pemerintahan Pak Prabowo, yaitu pasal 7 ayat 1 poin B tentang PPN 12% itu akan berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Nah, kenapa ini tuh ramai banget dibahas akhir-akhir menjelang tahun 2025? Ya karena undang-undang itu bakal berlaku di tanggal 1 Januari 2025. Akhirnya kita semua di media sosial, di masyarakat, kita menjadi aware nih jadinya. Oke, itu poin pertama yang kamu harus ngerti. Yang kedua, fakta kedua dan poin kedua, dampak bagi kita. Aku nggak akan bahas hal ini kalau ini nggak ada dampaknya buat kita semua guys. Harga barang dan jasa kemungkinan akan sedikit lebih mahal, terutama pada kebutuhan pokok tertentu yang tidak bebas pajak. Maksudnya kayak gini, ada kemungkinan nanti harga beras itu akan mahal. Why gitu? Karena beras banyak komponennya guys, mulai dari petani, padinya, terus gudang, kemasan, biaya antar, operasional, hingga sampai ke eceran dan sampai ke konsumen, ke kita gitu. Itu semua komponennya itu bakal naik 1% gitu. Dan imbasnya itu akan ke kita sebagai konsumen akhir gitu. Dan kenapa kita nggak bisa memprediksi kalau nanti itu naiknya berapa persen harganya? Nah gini, kita tuh punya komponen penting hingga barang itu sampai ke kita sebagai konsumen. Pertama, kita harus tahu ada 3 komponen penting. Yang pertama, pertanian. Yang kedua, itu pengolahan menggunakan teknologi. Yang ketiga, itu jual belinya. Nah, ini proses guys. Mulai dari pertanian, terus pengolahan menggunakan teknologi, hingga jual beli, itu proses. Itu faktanya, di tengah-tengah proses itu, ada makelar yang belum bisa dikontrol oleh pemerintah kita. Sehingga, harga itu nggak pasti naik dan turunnya. So, terkait PPN 12%, solusinya gimana? Kita nggak mungkin bicara ini tanpa solusi kan? Dan kalau kata Pak Rinto, tadi solusinya adalah karena
ini sudah tertulis di Undang-Undang tahun 2021, dari sisi pemerintah melalui presiden itu harus membuat Perpu. Kalau kita dari sisi DPR itu harus membuat RUU baru untuk mengubah undang-undang yang sudah tertulis ini. Oke, sampai sini kita paham poin kedua dan fakta yang kedua. Poin ketiga dan fakta yang ketiga yang harus kamu pahami. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, kita kan udah tahu nih naik 1%. Ternyata di poin setelahnya itu bisa banget diubah dan naik 5% hingga 15% oleh pemerintah. Teman-teman harus tahu, pemerintah bisa menaikkan itu dengan dia mengusulkan langsung ke DPR tanpa kita masyarakat gitu. Kenapa? Karena itu udah tertulis di undang-undang. Mau gimana lagi? Kita udah pusing nih naik 1%. Dan kemungkinan ternyata itu bisa naik 5% hingga 15%. Gimana nggak tambah pusing kita gitu kan? Dan itulah beberapa poin penting dan fakta penting yang kamu harus tahu sebagai anak muda generasi Z, termasuk aku pribadi. Sebenarnya masih banyak fakta dan poin-poin penting yang kamu harus ketahui di videonya Guru Gembul itu. So kamu bisa menontonnya dan semoga kamu bisa tercerahkan dan mendapatkan insight baru di video itu. Oke, di sini aku akan bahas apakah dengan tanda-tanda ini memang betul ini adalah tanda-tanda yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kalau kita lihat dari tanda-tandanya guys, ini udah jelas menunjukkan bahwa kelas menengah itu bakal hilang gitu, entah kapan. Coba kamu bayangkan ya, hidup tanpa kelas menengah. Semua orang cuma terbagi dua gitu, antara super kaya atau struggling bertahan hidup. Kira-kira apa jadinya dunia kalau kelas menengah itu benar-benar hilang? Mungkin kedengarannya seperti cerita distopia, tapi kalian tahu nggak sih, sayangnya ini adalah bukan cerita fiksi gitu, tapi ini prediksi nyata yang sudah ada di hadapan kita guys. Oke, kalau kita ingin tahu kelas menengah itu siapa sih? Yaitu adalah mereka, orang-orang aku yang penghasilannya cukup untuk hidup nyaman, punya rumah, kendaraan, bisa nabung, bahkan sesekali liburan. Dan kelas ini adalah mesin ekonomi gitu. Karena mereka orang yang konsumtif, bayar pajak, dan mendukung bisnis besar maupun kecil. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau kelas menengah hilang, siapa yang beli produk-produk perusahaan? Siapa yang bayar pajak untuk pembangunan negara? Semua rantai ekonomi ini bisa lumpuh gitu. Kenapa aku berani berstatement seperti ini? Ini pasti karena ada alasannya guys. Oke, yang pertama alasannya adalah kita udah lihat lah kesenjangan ekonomi makin besar gitu. Kekayaan sudah terkonsentrasi oleh segelintir orang kaya. Dan yang kedua, gaji kita stagnan, gaji kita segitu-gitu aja gitu. Sementara biaya hidup itu udah naik guys. Bahkan ada orang bilang di tahun 2025 biaya hidup di Jakarta 15 juta per bulan. Kita nggak tahu kan. Dan sedangkan daya beli itu turun. Yang ketiga, automasi dan digitalisasi. Berkembangnya teknologi buat banyak pekerjaan manual nanti itu akan hilang gitu. Sekarang kita udah sadar lah, AI mulai muncul, teknologi mulai muncul, PHK massal udah mulai di mana-mana kayak gitu. Kalau kita nggak melek terhadap AI teknologi, kita bisa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Itu fakta yang ketiga. Fakta yang keempat, yaitu banyaknya orang yang utang konsumtif gitu. Banyak dari kita udah terjebak dengan gaya hidup. Akhirnya ngutang lebih banyak dari yang mereka bisa bayar. Cara mengetahuinya gimana? Coba kita lihat sekeliling kita. Berapa banyak orang dengan mudah meminjam pinjol gitu. Aplikasi pinjol sudah iklan di mana-mana. Akhirnya kita tanpa pikir panjang, terus gengsi terus di hadapan teman-teman, kita akhirnya ikut meminjam juga. Akibat apa? Kurangnya edukasi dan literasi lagi gitu. So, dampaknya apa kalau kelas menengah bakal hilang? Kamu tahu apa yang bakal terjadi kalau kelas menengah bakal hilang? Yang pertama, ekonomi itu bakal jadi ekstrim. Ada nanti yang si kaya banget, ada nanti yang si miskin banget. Nggak ada yang di tengah-tengah. Itu. Yang kedua, krisis sosial. Ketimpangan bikin konflik dan buat kriminal itu bakal terjadi di mana-mana. Dan itu berbahaya banget gitu. Yang ketiga, mimpi naik kelas hanya akan menjadi mitos bagi kita anak muda nantinya. Dan kita tuh susah untuk punya kesempatan untuk maju. Dan beruntunglah buat kamu yang sudah aware dengan hal ini duluan dan mencoba untuk berubah. Dan kalian tahu apa yang paling mengerikan nanti? Ini bisa terjadi lebih cepat dari yang kita kira kalau kita nggak waspada. Dan terakhir, kita sebagai anak usia 20-an, apa sih solusinya terhadap ini? Kalau menurutku pribadi, yang pertama itu kita harus mulai belajar atau harus mulai diversifikasi pendapatan kita. Mungkin buat kamu yang udah punya pekerjaan utama, kamu harus bisa mengembangkan side hustle. Miliki
pekerjaan sampingan atau usaha kecil untuk menambah penghasilan. Kalau kamu yang masih nganggur, coba untuk menetapkan pekerjaan tetap gitu. Mulai sekarang udah aware. Yang kedua, kamu coba belajar investasi. Mulai dari investasi di instrumen seperti saham, reksadana, atau properti untuk menambah aset jangka panjang. Udah banyak kok konten kreator yang membahas hal ini. Yang ketiga, belajar keterampilan baru. Keterampilan digital seperti desain grafis, coding, atau pemasaran digital, digital marketing, bangun personal branding, bikin konten YouTube, Instagram, TikTok, itu kalian bisa banget lakukan. Dan ini sudah banyak juga konten kreator yang mengajarkan ini kepada kita semua. Tinggal kitanya mau apa enggak, kayak gitu. Dan solusi yang kedua adalah penting banget buat kita mulai dari sekarang itu untuk belajar memanage keuangan kita. Bagaimana caranya? Coba kita prioritaskan kebutuhan dasar dulu. Hindari pengeluaran yang tidak perlu dan fokus pada kebutuhan utama. Contoh, makan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, tabungan, itu penting banget. Terus kita harus bisa menghindari utang yang konsumtif, guys. Kurangi pembelian menggunakan kartu kredit untuk barang-barang yang itu tuh nggak produktif. Kalau perlu kamu nggak usah menggunakan kartu kredit gitu. Yang ketiga, kamu coba bangun dana darurat. Simpan dana itu 3-6 bulan biaya hidup untuk menghadapi mungkin nanti situasi tak terduga gitu. Dan untuk poin yang kedua ini, kamu bisa banget nonton channelnya Koh Theoderik. Menurutku itu paling realistis bagaimana caranya kamu untuk memanage keuangan kamu, belajar financial literasi di sana. Poin yang ketiga, kita mencoba untuk berpikir dan bertindak secara global. Maksudnya itu kita harus open minded terhadap peluang-peluang yang ada di luar negeri. Mungkin jika memungkinkan, kita coba untuk mencari peluang pekerjaan di luar negeri. Mungkin belajar investasi di sana, mungkin belajar kerja remote di sana. Mulailah mempelajari di internet bagaimana caranya mendapatkan peluang kerja di luar negeri. Kalian bisa cari di mana-mana gitu, karena teknologi sekarang udah mulai berkembang, udah cepat banget. Kamu bisa mencari informasi apa aja di situ. Tinggal kitanya mau apa enggak untuk mencarinya. Intinya apa, guys? Dari semua ini solusinya adalah jangan malas. Karena teknologi udah ada di hadapan kita punya HP, kita punya internet, itu bisa banget kita untuk mengakali bagaimana caranya kita bisa menghadapi kelas menengah bakal hilang, survive di kehidupan yang tidak penuh kepastian ini. Dan semoga video ini bikin kita lebih aware lagi dan mendapatkan insight baru untuk kita anak muda. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. So, see you on the next video.